أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Apa yang kau sombongkan di dunia ini? Ketika lahir kau tak membawa apapun, makan pun kau harus disuapkan. Ketika nanti kau mati pun kau takkan membawa apa-apa. Bahkan ke kubur pun kakimu tak lagi bisa melangkah. Jadi apa yang pantas kau sombongkan di dunia ini? Apakah karena ilmumu hebat, imanmu, ibadahmu mantap? Itukah? Tidakkah kau dengar kisah dari langit? Kisah sesosok makhluk yang begitu hebat ibadahnya, yang begitu hebat imannya, sampai-sampai Allah masukkan dia ke dalam surga, sampai-sampai setara dia dengan para malaikat-malaikat Allah. Tapi ketika Allah ciptakan makhluk yang baru, dia merasa terus datang sombongnya, datang angkuhnya. Ketika Robnya meminta untuk sujud kepada makhluk itu, dia melawan, dia menentang, dia membangkang. Aku sudah lama kau ciptakan, sementara dia baru saja kau ciptakan. Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, dia hanya kau ciptakan dari tanah. Jelas aku lebih baik darinya. Akhirnya Allah murka. Akhirnya dia dicampakkan dari surga hanya karena satu penyakit, yaitu kesombongan. Apakah yang kau sombongkan di dunia ini? Oh, mungkin apakah karena pangkat, jabatan, kuasamu kau merasa pantas untuk sombong? Tidak. Tidak pernahkah kau dengar kisah seorang raja yang berkuasa pada zaman dahulu? Dia raja tunggal di dunia ini. Dia rajanya para raja-raja. Tapi ketika ada seorang pemuda mengingatkannya untuk menyembah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, dengan sombong dia berkata, "Adakah Tuhan selain aku? Adakah yang pantas disembah selain aku?" Akhirnya Allah binasakan dia hanya dengan seekor nyamuk. Atau pernahkah kau dengar kisah seorang raja yang gagah perkasa, yang menciptakan bangunan segitiga, yaitu piramida yang masih ada hingga saat ini? Tapi dia juga sombong. Karena kesombongannya itu Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Jadi pantaskah kau menyombongkan kekuasaanmu? Apakah kekuasaanmu melebihi kekuasaan mereka? Tentu tidak. Atau kau sombong karena hartamu yang banyak, hartamu yang melimpah? Tidak jugakah kau dengar kisah seorang yang kaya raya, bahkan sampai-sampai kunci-kunci berangkasnya diangkat oleh puluhan pengawalnya? Jika kita temukan harta saat ini yang tertimbun di tanah, atau kita temukan harta di dasar lautan, kita akan katakan itu adalah hartanya. Tapi juga karena kesombongannya, ia merasa itu punya dia. Ia merasa itu atas kehebatannya. Ia merasa itu atas kerja kerasnya. Tapi ia lupa bahwa ada Rob yang memudahkan urusannya. Akhirnya ia juga binasa. Jadi apalagi yang kau sombongkan? Apakah hartamu sebanyak harta Qarun? Tentu tidak. Atau kau sombong karena kau merasa hebat, kau merasa kuat, kau merasa perkasa? Tahukah kau sebuah kisah tentang pasukan bergajah? Dengan sombong ia ingin menghancurkan rumah Allah, yaitu Ka'bah. Tapi karena kesombongannya itu, Allah kirimkan burung ababil yang membawa kerikil-kerikil dari neraka, dan akhirnya mereka juga binasa. Sungguh tak pantas kita menyombongkan diri.
Karena semua yang kita miliki hanyalah titipan semata. Bahkan yang kita miliki ini adalah ujian, dan semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya nanti. Sekarang, marilah kita muhasabah diri, karena semua akan dipertanyakan. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha memiliki semuanya. Sebaik-baik pria adalah yang tidak pernah lupa akan Tuhannya, dan dialah yang akan menuntun pasangannya. Jika kau mencintai hidupmu, janganlah buang waktumu, karena waktu yang telah berlalu takkan pernah kembali. Perbuatanmu adalah cerminan isi hatimu. Jika hatimu baik, maka sikap dan tindakanmu akan baik. Begitu juga sebaliknya. Mereka yang bisa menikmati keindahan dunia dan berhasil menemukan arti kebahagiaan hidup adalah mereka yang tahu cara bersyukur. Jadikan hatimu hati yang tak pernah membenci, senyumanmu senyuman yang tak pernah menyakiti, dan kasih sayangmu kasih sayang yang tak pernah berakhir. Seorang yang tak pernah mencicipi rasa pahit, maka dia takkan mengenal rasa manis. Hati-hatilah dalam berucap, karena nada suara yang tidak tepat akan menyebabkan ketersinggungan. Jika rasa lelah datang menghampirimu, maka jangan beri dia kesempatan untuk menghentikan langkahmu. Jangan menyerah hanya karena gagal di kesempatan pertama, karena sesuatu yang berharga itu takkan mudah kau miliki. Teruslah berusaha. Orang lain boleh meragukan dirimu, tapi jangan dirimu, karena tak ada yang mengenal dirimu lebih baik daripada kau sendiri. Jangan menyesali kegagalan, tapi jadikanlah dia sebagai pengingat bahwa kau belum melakukan yang terbaik. Ketika kau berada di puncak, ingatlah kau harus turun untuk membaginya, agar kau tak tinggi hati. Jangan berusaha menjadi pribadi yang sempurna untuk pasanganmu, namun berusahalah menjadi pribadi sebaik mungkin untuknya. Jangan kau paksakan kehendakmu pada pasanganmu bila kau tak ingin kehilangan dirinya. Semua akan terlihat mustahil jika kau hanya terus berencana tanpa bertindak. Jika kau berbuat dan bertindak, maka kemungkinannya ada dua, yaitu keberhasilan atau kegagalan. Jika kau hanya diam, tak melakukannya, maka kemungkinannya hanya satu, yaitu kegagalan. Memaafkan sahabat yang bersalah padamu adalah sebuah keharusan, tapi memaafkan musuhmu adalah pertanda kau telah dewasa. Jangan pernah ragu melakukan sesuatu yang benar, meskipun tak seorang pun yang menghargai betapa sulitnya itu. Waktu terus berjalan, maka belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini. Jangan pernah menyerah, karena kebanyakan orang gagal karena mereka memutuskan untuk berhenti terlalu cepat. Sebelum kau mengeluhkan rasa sebuah makanan, sebaiknya kau pikirkan tentang seseorang yang tak punya apa-apa untuk dimakan. Tak pernah ada kegagalan bagi mereka yang terus berusaha. Kegagalan hanya hadir ketika mereka memutuskan untuk berhenti. Maka lanjutkanlah. Salah satu hal yang paling membahagiakan di dunia ini adalah melihat ibumu tersenyum. Dan lebih bahagia lagi jika kau tahu kaulah penyebabnya. Kadang kau terlalu sibuk memikirkan apa yang belum ada padamu, sehingga membuat kau lupa mensyukuri apa yang telah ada padamu.
Ada orang yang mengatakan bahwa ibadah itu adalah sholat tahajud di tengah malam. Ada pula yang mengatakan bahwa ibadah itu adalah puasa Senin Kamis. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ibadah itu adalah membaca Al-Quran, berzikir, infak, sedekah, dan sholat sunnah. Betul, tak salah sedikit pun. Itu semua adalah ibadah. Namun, ibadah secara umum adalah seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita yang dilandaskan dengan iman. Maka semua itu adalah ibadah. Seorang lelaki pergi pagi pulang sore, banting tulang, peras keringat, kadang pulang malam karena lembur untuk mencari nafkah anak istrinya. Maka aktivitas itu pun bernilai ibadah. Karena ketika dia berangkat dari rumah, dia langkahkan kaki kanannya, lalu dia ucapkan, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka pekerjaan itu pun berbuah ibadah. Tidur. Semua orang tidur. Bahkan ayam pun tidur. Tapi tidurnya orang beriman juga bernilai ibadah. Sebelum dia tidur, sebelum dia pejamkan matanya, dia ucapkan, Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Dan ketika dia bangun, dia langsung ingat Allah, lalu dia bersyukur. Dia ucapkan, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka tidur itu pun berbuah, berubah, bernilai menjadi ibadah. Makan, semua orang makan, bahkan binatang pun makan. Tapi makannya orang beriman juga bernilai ibadah. Karena sebelum dia makan, dia sebut nama Allah. Ya gulam, hai anak kecil, samillah, sebut nama Allah. Kul mimma yalik, makan apa yang ada dekatmu. Maka makan itu pun juga bernilai ibadah. Toilet kotor, busuk, berbau. Tapi bagi orang beriman, masuk ke dalam tempat itu pun bernilai ibadah. Andai mati dia di situ, maka matinya pun husnul khotimah. Karena ketika dia masuk, dia langkahkan kaki kirinya, lalu dia ucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, marilah kita tidak mengotak-ngotakkan ibadah. Di masjid ibadah, di rumah tidak ibadah, bersama ulama ibadah, bersama anak istri tidak ibadah, di tanah suci di Mekah, Madinah ibadah, di kampung halaman tidak ibadah. Padahal seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita yang dilandaskan dengan iman, maka semuanya adalah ibadah. Wallahu a'lam. Kau pernah bersuka, kau juga pernah berduka. Kau pernah bahagia, dan kau juga pernah sengsara. Apa yang akan kau jalani sejatinya adalah sebuah pengharapan. Pikirkan dengan baik, jalankan dengan bijak, agar kau dapat memetik hasilnya. Apa yang telah kau jejakkan, seyogyanya adalah sebuah kenyataan. Pelajari dia, ubah kesalahan, lanjutkan yang bermanfaat. Kau pernah berjingkrak girang saat meraih kemenangan. Kau pun pernah tertunduk mengutuk ketika mengalami kemalangan. Aku yakin apa yang kau lakukan itu baik.
meskipun hanya persepsimu sendiri, karena aku percaya semua orang ingin selalu bahagia. Apapun yang terjadi adalah baik. Percayalah, ada skenario cantik yang telah tersusun indah untuk hidupmu, disusun oleh Sang Maha Agung. Dia Maha Bijaksana. Jika kau takzim menerimanya, kebaikan akan selalu menyertaimu. Semoga Allah selalu menyadarkan kita betapa nikmatnya menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Hidup adalah kesempurnaan yang harus disyukuri. Bagaimana dan harus seperti apa? Keberadaan kita adalah anugerah. Orang yang putus asa bukan semata orang yang gagal. Orang yang gusar bukan orang yang tak punya rencana. Kehidupan kita tak lepas dari kehidupan di sekitar kita. Mereka yang hancur, mereka yang mujur, dia yang jatuh, dan dia yang berdiri kokoh. Itulah biang lala kehidupan. Hidup yang indah adalah kau yang mampu mengamalkan segala apa yang kau punya. Ilmu yang bermanfaat, harta yang halal, nasihat yang benar. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Meratapi kehidupan adalah kesalahan terbesar dalam hidup. Berbagilah tentang kelebihan yang kau miliki kepada mereka yang membutuhkan, agar saat kau tak ada lagi di dunia ini, ada amalan yang menghidupkanmu di akhirat kelak. Berbuatlah dengan bijak, sayangi hidupmu kini dan nanti. Sesungguhnya kematian bukanlah untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan ketika kau menjalani hidup yang hakiki. Kau tinggal memetik apa yang telah kau tabur di dunia ini. Ada doa-doa yang selalu terpanjatkan untukmu, menggema dari bibir orang-orang ikhlas dari apa yang telah kau beri di masa lalumu. Pernahkah kau merasa tak ada satu orang pun yang peduli terhadapmu? Tak peduli dengan perasaanmu. Kadang kau lelah mencari perhatian orang di sekitarmu, tapi mereka tak peduli. Bahkan kau tak dianggap ada. Hidupmu terasa tak berarti, putus asa. Tapi begitulah manusia. Kau tak akan dianggap ada. Kau tak akan dianggap penting sampai kau dapat mendatangkan manfaat untuk mereka. Itulah manusia. Mereka hanya akan berteman dengan orang yang dapat memberikan manfaat untuknya. Mereka hanya akan berkawan dengan orang yang dapat memberikan keuntungan untuknya. Tapi tidak dengan Allah. Dia beri kau denyut jantung. Dia beri kau penglihatan dengan bola matamu. Dia beri kau kaki untuk berjalan. Dia beri kau akal untuk berfikir. Dan semua nikmat yang banyak itu cukup kau balas dengan satu kalimat, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kau pikir Allah menciptakanmu karena mengharapkan ibadahmu, karena mengharapkan pengagunganmu. Tidak. Allah tak butuh ibadahmu. Allah tak membutuhkan pengagunganmu. Allah tetap maha mulia tanpa kau sembah. Allah tetap maha agung tanpa kau agungkan. Tapi kitalah yang harus beribadah kepadanya. Kitalah yang harus selalu mengagungkannya agar dia ridho pada kita, agar dia sayang pada kita, agar dia selalu menuntun kita. Untuk itulah kita harus selalu menyembahnya.
agar dia selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk kita. Bukan untuk membalas semua kebaikan, untuk membalas semua nikmat yang telah dia berikan kepada kita. Karena kita takkan pernah mampu, kita takkan pernah sanggup untuk membalas itu semua. Ada orang merasa bahwa dia adalah penghuni surga. Sedekahnya banyak, puasanya hebat, haji umrohnya sering, dan akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan setelah sampai di surga, dia merasa bahwa dia masuk surga karena ibadahnya, karena amalannya. Saya masuk surga karena siang berjihad dan malam bertahajud menempelkan kening ke lantai untuk menghadap Allah. Lalu Allah meminta malaikat untuk menimbang semua amalnya dengan satu nikmat yang Allah berikan. Akhirnya malaikat mencabut matanya lalu menimbang dengan amalnya. Ternyata amalnya tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat mata yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita selalu menjadi manusia yang pandai bersyukur. Coretan ini kutuliskan tentang dirimu, tentang kau yang adalah sebuah keniscayaan, tentang kau yang adalah sebuah kepastian, tentang kau yang pasti menghampiri setiap yang bernyawa, karena kau adalah kematian. Jika kau datang, tak ada seorang pun yang dapat menghadang. Kedatanganmu tak pernah melihat siapa, kapan, dan di mana. Kau pasti tiba walau aku tak menginginkannya. Kedatanganmu sebuah pertanda berakhirnya sebuah kisah. Entah itu kisah yang dituliskan dengan tinta kelam ataupun dengan penuh kegemilangan. Kau datang. Sebenarnya bukan itu yang paling aku takutkan. Karena kedatanganmu juga berarti awal dari sebuah perjalanan. Perjalanan yang mengantarkanku pada sebuah keabadian. Aku takut dan tak tahu bagaimana perjalanan itu ku awali. Aku gelisah bagaimana keabadian itu aku lalui. Aku khawatir jika murka Tuhanku yang aku dapati. Namun aku berharap keabadianku dilalui dengan penuh keridhoannya. Hari ini aku masih ada, kau masih belum datang menghampiriku. Belum ada tanah yang digali untukku. Belum ada nisan yang tertulis atas nama diriku. Kain putih itu pun belum menyelimuti tubuhku. Hari ini aku masih di sini, masih menuliskan kisahku di atas dunia ini. Dan aku tak tahu bagaimana kisahku berakhir. Aku sangka aku baik, tapi entahlah. Aku juga tak pernah tanya. Aku tak tahu pada siapa aku tanyakan. Jika aku tanyakan pada yang sayang padaku, tentu mereka katakan aku baik. Jika ditanya pada yang tak suka padaku, aku belum tentu baik. Namun, jika aku tanya pada diriku, entahlah. Aku sangka aku baik, tapi banyak juga hal bodoh yang kulakukan. Kadang aku lupa untuk apa aku diciptakan. Kadang aku juga lupa tugas utama yang diberikan. Aku sibuk dengan angan-anganku yang tak tahu kapan berakhir. Aku sibuk dengan nafsu yang tak tahu kapan terpuaskan. Namun, di sela-sela sibukku, kadang aku memikirkanmu. Bagaimana caramu mendatangiku? Bagaimana caramu menghampiriku? Semakin dalam kupikirkan, semakin ku takut melihat kesudahanku. Semakin ku takut bagaimana keabadian itu aku jalani. Jika kau terbangun di pagi hari, janganlah kau menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan kau jalani, bukan hari kemarin.
karena ia telah berlalu dengan segala kekurangan dan kebaikannya. Juga bukan hari esok, karena ia belum tentu datang untukmu. Hari inilah milikmu. Ya, hari ini, hari yang saat ini mataharinya menyinarimu. Hari yang saat ini siangnya masih menyapamu. Hari inilah harimu. Gunakanlah hari ini sebaik mungkin. Anggap sajalah hidupmu hanya hari ini saja. Atau anggap saja seakan-akan kamu dilahirkan hari ini dan mati juga di hari ini. Dengan begitu, hidupmu tak akan tercabik-cabik antara gumpalan-gumpalan keresahan, kesedihan, dan duka masa lalu, atau dengan bayang-bayang masa depan yang suram, yang penuh dengan ketidakpastian dan kadang menakutkan. Pada hari ini pula, sebaiknya curahkanlah segala perhatianmu, curahkanlah segala kepedulianmu dan kerja kerasmu, dan pada hari ini pula kau harus mempersembahkan kualitas terbaik ibadahmu, mempersembahkan solatmu yang paling khusyuk, zikir yang dilakukan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, kepantasan dalam berperilaku, kerelaan dengan semua ketetapan Allah, perhatian penuh terhadap lingkungan sekitarmu, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan ragamu, serta berbuat baik kepada siapapun. Hari ini adalah milikmu, maka bagilah waktumu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun lamanya, dan jadikanlah setiap detiknya laksana ratusan tahun lamanya. Tanamkanlah sebanyak-banyaknya kebaikan di hari ini. Persembahkanlah sesuatu yang paling indah di hari ini. Terimalah segala sesuatu yang diberikan hari ini dengan baik. Rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, ilmu, dan jabatan dengan penuh keridhaan. Lalu berkemaslah dan bersiap-siaplah menuju alam keabadian dengan beristighfar kepada Allah atas segala dosa-dosa, dan ingatlah selalu hanya kepadanya. Hari ini adalah milikmu, maka jalanilah ia tanpa kesedihan, tanpa kegalauan, tanpa kemarahan, tanpa kedengkian dan kebencian. Camkanlah dan yakinilah dalam hati dan pikiranmu bahwa hari ini adalah harimu. Jika hari ini kau dapat memakan nasi hangat yang harum baunya, lalu apakah nasi basi yang kemarin kau makan atau nasi panas yang belum pasti datang esok hari akan merugikanmu? Jika hari ini kau dapat meminum air yang jernih dan segar, lalu mengapa kau harus bersedih atas air asin yang kau minum kemarin, atau mengkhawatirkan air hambar yang panas esok hari yang belum tentu terjadi? Hari ini adalah milikmu, maka tundukkanlah dirimu. Sibukkanlah dirimu dengan setiap detiknya untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, mengembangkan potensi, dan mensucikan setiap amalan. Hari ini adalah milikmu, maka ucapkanlah hanya kata-kata yang baik saja. Jangan kau ucapkan kata-kata yang kotor dan menjijikkan. Jangan mencela, jangan menghardik, dan jangan pula membicarakan kejelekan orang lain. Hari ini adalah milikmu, maka bersihkanlah rumahmu dan kantormu yang mungkin berantakan dan sembraut, karena hanya hari inilah kau hidup. Maka perhatikanlah kebersihan tubuhmu, kerapian penampilanmu, dan kebaikan tutur kata dan tindak tandukmu. Hari ini adalah milikmu, maka berusahalah sekuat tenaga untuk taat kepada Allah dengan melakukan setiap perintahnya sesempurna mungkin. Dan pastikan kau tidak melakukan sekecil apapun dari sesuatu yang dilarangnya. Jangan biarkan keburukan, iri, dengki, ria, ujub, takabur, dan buruk sangka memiliki tempat di hati dan pikiranmu. Hari ini adalah milikmu, maka ulurkanlah tanganmu pada siapapun. Jengoklah mereka yang sakit,
Antarlah jenazah teman atau tetanggamu. Tunjukilah jalan bagi yang tersesat. Beri makan bagi yang lapar. Tolong yang sulit. Bantu yang dizolimi. Kuatkan yang lemah. Kasihani yang menderita. Hormati yang alim. Sayangi anak kecil. Dan berbakti kepada orang tua. Hari ini adalah milikmu. Maka katakanlah, wahai masa lalu yang telah usai dan telah berlalu, tenggelamlah seperti mataharimu. Aku tak akan menangisi kepergianmu, dan kau tak akan melihatku termenung sedetik pun untuk mengingatmu, karena kau telah pergi meninggalkanku, dan kau tak akan pernah kembali lagi. Wahai masa depan, kau masih dalam kegaiban, maka aku tidak akan bermain dengan khayalan dan menjual diri hanya untuk sebuah dugaan. Aku takkan memburumu karena kau belum tentu ada. Esok adalah hari yang belum diciptakan dan tak ada satupun darinya yang dapat disebutkan. Hari ini adalah milikmu, maka hiduplah. Syukur adalah kata yang mudah diucapkan, namun ia sulit dilakukan, sulit dijalani, karena kecondongan manusia melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang besar, sesuatu yang mewah, padahal banyak hal yang perlu disyukuri. Lihatlah dirimu. Apakah kau merasa bahwa melangkahkan kedua kakimu adalah perkara yang mudah? Padahal bisa saja dia sakit, bisa saja dia lemah atau bahkan lumpuh, tapi Allah menguatkannya untukmu. Tidakkah kau bersyukur? Apakah dapat melihat anak-anakmu yang imut atau melihat pasangan-pasanganmu yang cantik dan ganteng adalah hal yang sepele, padahal Allah bisa membutakan matamu? Apakah mendengar hujan di malam hari adalah hal yang biasa, padahal Allah bisa membuatmu tuli? Tapi Allah memberikan penglihatan dan pendengaran untukmu. Tidakkah engkau bersyukur? Pernahkah engkau berpikir ketika engkau makan, ada orang-orang yang tidak bisa makan karena memang tak memiliki apa-apa untuk dimakan? Atau ketika kau tidur, ada orang-orang yang tidak bisa tidur karena hujan mengguyur tempat tidurnya yang terbuat dari kardus? Atau mereka yang hanya tidur di sela-sela bangunan-bangunan yang menjulang tinggi? Tidakkah kau bersyukur? Adakah kau ingin menjual mata dan penglihatanmu dengan emas setinggi gunung, menjual pendengaranmu dengan berlian sebesar bukit, membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidahmu sehingga kau bisu, atau menukar kedua tanganmu dengan untaian mutiara sementara tanganmu buntung? Adakah kau mau? Tentu tidak. Begitulah sebenarnya engkau dalam kenikmatan tiada tara dan kesempurnaan tubuh. Tapi kadang kau tak menyadarinya, dan kadang kau tetap merasa sedih, merasa suntuk, merasa resah dan gelisah, padahal kau masih mempunyai nasi yang hangat dan harum untuk disantap, masih mempunyai air yang jernih dan segar untuk diminum, waktu yang luang untuk tidur, serta badan yang sehat untuk terus berbuat. Seringkali engkau memikirkan sesuatu yang tidak ada sehingga kau lupa mensyukuri apa yang sudah ada pada dirimu. Renungkanlah apa yang ada pada dirimu: keluarga, tempat tinggal, pekerjaan, kesehatan, waktu luang, dan apa saja yang ada di sekelilingmu. Pikirkanlah semua itu, lalu syukurilah.
Mari kita renungkan kembali. Sudah benarkah peran yang kita lakukan sebagai manusia? Atau kita masih sibuk dengan ego kita tanpa memikirkan orang lain? Menyikut teman untuk menjadi yang terbaik di mata manusia lainnya. Menginjak kawan agar bisa lebih tinggi. Memfitnah agar saingan berkurang. Jika masih melakukannya, masih pantaskah kita disebut sebagai manusia? Karena manusia harus saling tolong-menolong. Manusia harus punya rasa empati. Manusia tidak menjalani hukum rimba yang kuat memakan dan menindas yang lemah. Tapi sebagai manusia yang diberi akal, kita mesti berpikir. Jika kita kuat, bantulah yang lemah. Jika kita kaya, bantulah yang miskin. Fikirkanlah. Lihatlah di sekitar kita. Apakah ada tetangga kita yang belum punya apa-apa untuk dimakan hari ini? Adakah anak-anak kerabat kita yang tidak sekolah karena tak punya biaya? Jika ada, bantulah mereka. Untuk itulah kita ditakdirkan sebagai manusia. Kata kaya ada karena ada kata miskin. Kita disebut kuat karena ada yang lemah. Jangan sampai kita terlelap karena kekenyangan, sementara tetangga kita tak bisa tidur karena menahan rasa laparnya. Jangan sampai kita setiap hari membeli dan mengoleksi tas dan sepatu-sepatu yang mahal, sementara anak-anak kerabat kita tak punya apa-apa untuk dibawa ke sekolah. Sadarlah bahwa di dunia ini kita hanya singgah sebentar. Ada masanya kita harus pergi dari tempat persinggahan ini. Jika masa itu tiba, semua harta yang kita usahakan siang dan malam akan tinggal. Tas cantik, sepatu mahal, mobil dan rumah mewah akan tinggal. Jika pernah kita peduli terhadap tetangga kita, jika pernah kita peduli terhadap kerabat kita, maka merekalah yang akan mengantar kita ke tempat peristirahatan kita. Merekalah yang akan mengirimi kita kesejukan setiap malam lewat doa-doa yang sangat bermanfaat saat itu. Selagi masih ada waktu, mari kita perhatikan mereka. Mari kita tanam sebanyak-banyaknya bibit-bibit kebaikan agar kita kelak dapat memetik hasilnya.